Pada awal Perang Dunia Kedua, dunia berada dalam keadaan yang tidak menentu. Konflik besar telah menyebar ke berbagai penjuru bumi, melibatkan kekuatan-kekuatan besar yang saling berebut pengaruh, wilayah, dan sumber daya. Di tengah pergolakan itu, Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang paling strategis. Dan di antara pulau-pulaunya, Sumatera berdiri sebagai wilayah yang sangat berharga. Bukan hanya karena letaknya yang penting dalam jalur perdagangan, tetapi karena apa yang tersimpan di dalam perut buminya. Minyak, sumber energi yang menjadi nadi utama dalam perang modern. Di wilayah Palembang berdiri kilang-kilang minyak besar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda. Kilang-kilang ini bukan sekadar fasilitas industri, melainkan pusat kekuatan. Pelaju adalah kawasan di tepi Sungai Musi, Palembang, yang sejak lama memiliki peran penting dalam sejarah Sumatera Selatan. Nama Pelaju diyakini berasal dari kata Melayu Palembang, melaju atau pelaju, yang merujuk pada orang atau perahu yang bergerak cepat menyusuri sungai. Sejak masa lampau, kawasan ini merupakan jalur perlintasan penting di Sungai Musi, tempat perahu dagang, rakit, dan sampan dari hulu maupun hilir sungai melaju menuju pusat Palembang atau ke muara. Perubahan besar terjadi pada akhir abad ke-19, ketika pemerintah kolonial Belanda mulai mengeksplorasi potensi minyak bumi di Sumatera bagian selatan. Penemuan cadangan minyak di wilayah sekitar Palembang mendorong pendirian kilang minyak di Pelaju. Pada awal abad ke-20, Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM), anak perusahaan Royal Dutch Shell, membangun kilang minyak besar di Pelaju. Lokasi ini dipilih karena dekat dengan Sungai Musi sebagai jalur transportasi utama, serta relatif terpisah dari pusat kota. Sejak itu Pelaju berkembang menjadi kawasan industri modern. Infrastruktur kolonial dibangun secara sistematis. Dermaga, jaringan pipa minyak, perumahan pegawai Eropa, rumah sakit, sekolah, hingga fasilitas listrik dan air bersih. Ketika Perang Dunia Kedua meluas ke Asia Tenggara, Pelaju menjadi target strategis. Kilang minyak Pelaju merupakan salah satu sumber bahan bakar terpenting di kawasan ini. Pada Februari 1942, Jepang melancarkan serangan ke Palembang melalui operasi udara dan pendaratan pasukan lintas udara. Sebelum menyerah, Belanda menerapkan kebijakan bumi hangus dengan membakar kilang minyak Pelaju agar tidak jatuh utuh ke tangan Jepang. Api besar dan asap hitam menyelimuti kawasan ini selama berhari-hari. Meski demikian, Jepang kemudian berusaha memperbaiki sebagian fasilitas kilang untuk mendukung mesin perang mereka. Memasuki tahun 1944, kekuatan Jepang mulai melemah di berbagai pertempuran. Pasukan sekutu mulai bangkit. Mereka tidak lagi sekadar bertahan, mereka mulai menyerang balik. Strategi mereka jelas. Jika Jepang bergantung pada minyak untuk bertahan, maka sumber minyak itu harus dihancurkan. Dan sekali lagi, Palembang menjadi pusat perhatian. Langit Sumatera yang sebelumnya tenang, perlahan berubah menjadi jalur pertempuran. Pesawat-pesawat pengebom milik sekutu mulai berdatangan. Mereka terbang dalam formasi, melintasi cakrawala dengan satu tujuan, menghancurkan. Di dalam badan pesawat itu, terdapat bom-bom dengan daya hancur besar. Target mereka bukan tentara di darat, melainkan jantung logistik Jepang, kilang minyak. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh mulai terdengar, semakin dekat, semakin menggetarkan, dan kemudian serangan dimulai. Bom pertama dijatuhkan, ledakan mengguncang tanah, disusul oleh dentuman berikutnya yang lebih besar dan lebih dahsyat. Api mulai menjalar, bangunan runtuh, dan asap hitam tebal membumbung tinggi ke langit. Langit yang sebelumnya cerah, kini berubah menjadi gelap. Di bawahnya, kekacauan terjadi. Sirene peringatan meraung tanpa henti. Tentara berlarian menuju posisi masing-masing. Perintah diteriakkan di tengah kebisingan. Warga sipil
yang tidak pernah memilih untuk berada dalam perang ini berusaha menyelamatkan diri. Sebagian bersembunyi, sebagian lainnya hanya bisa berlari, menjauh dari kobaran api dan ledakan. Pertahanan udara Jepang mencoba membalas. Senjata anti pesawat diarahkan ke langit. Peluru ditembakkan bertubi-tubi, mencoba menjatuhkan pesawat yang bergerak cepat di atas sana. Namun keunggulan berada di pihak sekutu. Serangan terus berlanjut, gelombang demi gelombang datang tanpa henti. Langit dipenuhi suara mesin pesawat, tanah dipenuhi permata yang diperebutkan oleh kekuatan besar seperti Jepang, Belanda, serta sekutu di bawah pengaruh Amerika Serikat. Dalam pusaran konflik tersebut, Sumatera bukan hanya wilayah geografis, tetapi simbol dari betapa strategisnya Nusantara di mata dunia. Kedatangan Jepang ke Sumatera pada awal 1940-an dilandasi kebutuhan yang sangat konkret. Energi untuk menopang mesin perang mereka. Ladang minyak di Pangkalan Brandan dan Palembang menjadi target utama. Belanda yang sebelumnya menguasai wilayah ini melalui Hindia Belanda berusaha mempertahankan kekuasaannya. Namun tekanan militer Jepang yang cepat dan terorganisir membuat pertahanan mereka runtuh dalam waktu singkat. Di sisi lain, sekutu, terutama Amerika Serikat, melihat Asia Tenggara sebagai kawasan vital untuk membendung ekspansi Jepang. Sumatera pun menjadi bagian dari strategi besar yang melibatkan jalur logistik, kekuatan udara, dan dominasi laut. Namun di balik perebutan itu terdapat ironi yang mendalam. Rakyat di tanah Sumatera sendiri hanya menjadi saksi, bahkan korban dari perebutan yang tidak mereka kehendaki. Kekayaan alam yang melimpah justru menjadi alasan utama mengapa wilayah ini terus dijadikan objek eksploitasi. Dalam konteks inilah kita dapat melihat bahwa sejak dahulu posisi Indonesia yang diwakili oleh Sumatera selalu berada dalam radar kepentingan global. Jika kita tarik benang merah hingga masa kini, refleksi itu masih relevan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan bentangan laut yang jauh lebih luas daripada daratan. Di dalamnya tersimpan kekayaan luar biasa, minyak, gas, mineral, keanekaragaman hayati, hingga jalur perdagangan strategis yang menghubungkan dua samudera. Semua ini menjadikan Indonesia bukan hanya penting secara regional, tetapi juga global. Namun ancaman terhadap kekayaan ini tidak selalu hadir dalam bentuk invasi militer seperti masa lalu. Kini ia sering hadir secara senyap, melalui pengaruh ekonomi, perebutan sumber daya, tekanan geopolitik, hingga kehadiran kekuatan asing di wilayah perairan strategis. Persaingan global tidak lagi selalu terlihat sebagai perang terbuka, melainkan sebagai permainan kepentingan yang halus namun berdampak besar. Dalam konteks ini, pelajaran dari perebutan Sumatera menjadi sangat penting, bahwa kekayaan tanpa kekuatan adalah undangan bagi dominasi pihak lain. Sebagai negara kepulauan, Indonesia seharusnya menempatkan kekuatan maritim sebagai pilar utama pertahanan. Laut bukan sekadar pemisah antar pulau, melainkan penghubung sekaligus benteng alami yang harus dijaga. Pembangunan angkatan laut yang mumpuni bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Armada yang kuat, teknologi pengawasan maritim yang canggih, serta kehadiran militer yang konsisten di wilayah perbatasan adalah bentuk nyata dari kedaulatan. Lebih dari itu, kekuatan laut juga mencerminkan kemampuan negara dalam menjaga jalur perdagangan, melindungi sumber daya, dan memastikan bahwa tidak ada pihak asing yang dengan mudah mengintervensi wilayahnya. Refleksi sejarah Sumatera mengajarkan bahwa bangsa yang besar bukan hanya yang kaya sumber daya, tetapi yang mampu melindungi dan mengelola kekayaannya dengan bijak. Indonesia hari ini memiliki kesempatan untuk tidak mengulangi pola masa lalu menjadi objek perebutan, melainkan berdiri sebagai subjek yang berdaulat penuh atas tanah dan lautnya sendiri. Dengan demikian, membangun kekuatan maritim bukan hanya soal pertahanan, tetapi juga tentang harga diri bangsa. Sebab di tengah dunia yang terus berubah, satu hal tetap sama,
wilayah yang kaya dan strategis akan selalu menjadi incaran. Pertanyaannya, apakah kita siap menjaganya? Saudara-saudara, sejatinya kekuatan Indonesia tidak bisa hanya ditopang oleh angkatan laut. Meski laut adalah urat nadi kepulauan, pertahanan sebuah bangsa haruslah holistik, menyatu dalam 3 pilar utama: laut, udara, dan darat. Ditambah satu kekuatan yang sering lebih menentukan dari senjata apapun: semangat nasionalisme rakyat. Pengalaman sejarah termasuk perebutan Sumatera mengajarkan bahwa kekuatan parsial tidak cukup untuk menghadapi tantangan modern maupun ancaman masa lalu. Angkatan Laut telah kita singgung sebagai garda utama, pelindung wilayah perairan yang amat luas, dan jalur perdagangan strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Armada yang tangguh dan sistem pertahanan maritim yang canggih memang penting, tetapi kekuatan laut tanpa dukungan udara bisa rentan. Kapal perang yang besar dan kapal selam yang modern tetap akan menghadapi risiko dari serangan udara cepat atau drone canggih yang dapat menembus pertahanan. Disinilah Angkatan Udara memainkan peran kritis. Kendali ruang udara bukan hanya soal superioritas militer, tetapi juga soal deteksi dini, perlindungan wilayah, dan kemampuan menanggapi ancaman dengan cepat. Pesawat tempur, patroli maritim, helikopter angkut, dan drone pengintai modern memberi fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh Angkatan Laut atau darat semata. Dengan dukungan udara, operasi pertahanan bisa bersinergi secara vertikal dari laut hingga langit, mengamankan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Tanpa itu, pertahanan laut bisa menjadi statis, bahkan rentan terhadap serangan modern yang bersifat cepat dan presisi. Namun kekuatan udara dan laut saja belum cukup. Angkatan Darat tetap menjadi fondasi dalam mempertahankan kedaulatan daratan, termasuk pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kontrol atas wilayah darat, pos-pos strategis, logistik internal, dan kemampuan manuver pasukan infanteri serta mekanis sangat penting. Angkatan Darat juga berperan dalam operasi darurat, bencana alam, dan stabilitas sosial. Ketika sejarah perebutan Sumatera kita telaah, salah satu kelemahan Belanda saat menghadapi Jepang adalah distribusi pasukan yang tidak merata dan kesiapan darat yang rendah, yang kemudian mempermudah Jepang mendominasi wilayah dengan cepat. Namun, yang lebih menentukan dari semua senjata dan kendaraan tempur adalah rasa nasionalisme rakyat Indonesia. Tentara yang tangguh dapat mempertahankan wilayah selama beberapa dekade, tetapi semangat kolektif rakyat yang mendukung dan menjaga kedaulatan akan menjadikan pertahanan negara jauh lebih solid dan tahan uji. Nasionalisme menciptakan kesadaran bahwa setiap pulau, sungai, gunung, dan laut adalah bagian dari warisan bersama yang harus dijaga. Dalam konteks modern, rasa nasionalisme ini juga berarti kesadaran akan ancaman geopolitik, kesiapsiagaan sipil, dan dukungan terhadap kebijakan pertahanan negara. Rasa nasionalisme ini menjadi perekat yang menyatukan kekuatan laut, udara, dan darat. Sebagai contoh, tanpa dukungan masyarakat, patroli laut dan udara bisa saja menghadapi kendala logistik, intelijen, atau bahkan sabotase ekonomi dan sosial. Rakyat yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai bagian dari negara akan mendukung sistem pertahanan melalui pendidikan, inovasi teknologi, dan partisipasi aktif dalam menjaga wilayahnya. Singkatnya, pertahanan Indonesia harus bersifat multidimensi. Angkatan Laut untuk menjaga dan mengamankan jalur maritim yang amat luas. Angkatan Udara untuk deteksi dini, dukungan strategis, dan kontrol ruang udara yang kritis. Angkatan Darat untuk mempertahankan wilayah daratan dan pulau-pulau strategis. Rasa nasionalisme rakyat sebagai kekuatan non-material yang menyatukan seluruh upaya pertahanan menjadi satu kesatuan yang tak terpecahkan. Sejarah perebutan Sumatera memberikan pelajaran penting.
Kekuatan militer saja tidak cukup bila rakyat tidak sadar dan tidak terlibat dalam menjaga kedaulatan. Oleh karena itu, strategi pertahanan Indonesia modern harus bersifat holistik dan menyeluruh. Bukan hanya berbasis alat tempur, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesadaran nasional di setiap lapisan masyarakat. Pertama, pendidikan nasional menjadi fondasi. Pendidikan tidak sekadar mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai patriotisme, tanggung jawab sebagai warga negara, dan kesadaran akan posisi strategis Indonesia di dunia. Kurikulum sekolah dan universitas dapat menyertakan modul tentang sejarah pertahanan, geopolitik, ekonomi maritim, serta pentingnya menjaga sumber daya alam. Anak-anak Indonesia yang memahami konteks sejarah dan posisi strategis bangsa akan tumbuh menjadi generasi yang siap mendukung dan menjaga kedaulatan. Kedua, partisipasi masyarakat dalam pertahanan negara perlu diperkuat. Ini bukan berarti setiap orang harus menjadi tentara, tetapi membangun kesadaran kolektif tentang ancaman yang mungkin muncul, baik melalui pengaruh ekonomi, politik, maupun teknologi. Misalnya, komunitas nelayan dapat berperan dalam patroli maritim wilayah lokal, mahasiswa dan profesional teknologi dapat berkontribusi pada sistem pertahanan siber, dan masyarakat pedesaan dapat menjaga wilayah perbatasan secara lokal. Model ini menekankan bahwa pertahanan nasional bukan monopoli tentara, tetapi tanggung jawab bersama seluruh rakyat. Ketiga, penguatan identitas nasional dan budaya dapat menjadi senjata tak terlihat yang sangat efektif. Ketika rakyat memiliki rasa memiliki terhadap tanah air, laut, dan sumber daya bangsa, ancaman eksternal, baik yang bersifat politik, ekonomi, maupun militer, lebih sulit untuk mengeksploitasi. Identitas nasional yang kuat juga membangun solidaritas di antara berbagai suku, agama, dan budaya, sehingga negara kepulauan yang luas ini mampu bergerak sebagai satu kesatuan. Keempat, strategi pertahanan modern harus mengintegrasikan teknologi dengan manusia dan budaya. Armada laut, pesawat udara, dan pasukan darat yang canggih harus dikombinasikan dengan intelijen, pengawasan digital, dan kesiapsiagaan sipil. Namun teknologi saja tidak cukup jika masyarakat tidak sadar akan peran mereka dalam menjaga wilayah. Oleh karena itu, integrasi teknologi, militer, dan kesadaran rakyat menjadi 3 pilar yang saling menguatkan. Sebagai penutup, refleksi dari sejarah perebutan Sumatera dan posisi strategis Indonesia mengajarkan satu prinsip mendasar. Nasionalisme tidak bisa dibangun hanya dengan senjata atau simbol-simbol heroik, tetapi harus lahir dari kesejahteraan dan perhatian nyata terhadap rakyatnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mendengar rakyatnya, mendengarkan keluh kesah mereka, memahami kebutuhan mereka, dan memastikan kehidupan mereka sejahtera. Ketika rakyat merasakan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan, mereka secara alami akan menumbuhkan rasa memiliki dan cinta terhadap tanah air. Nasionalisme menjadi bukan sekadar retorika, tetapi semangat yang melekat dalam setiap tindakan sehari-hari, dari menjaga lingkungan hingga mendukung pertahanan negara. Sejarah mengajarkan bahwa kekuatan militer, meski penting, tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan rakyat yang sadar akan perannya. Begitu pula kemakmuran rakyat bukan sekadar tujuan sosial, tetapi juga fondasi pertahanan bangsa yang sesungguhnya. Dengan memperhatikan kehidupan rakyat, mendengarkan suara mereka, merespons kebutuhan mereka, dan menciptakan kesempatan bagi semua untuk berkembang, Indonesia menanam benih nasionalisme yang kuat dan tahan uji, yang akan menjaga kedaulatan negara dari ancaman masa lalu, kini, dan masa depan. Dengan kata lain, bangsa yang sejahtera adalah bangsa yang bersatu, dan bangsa yang bersatu adalah bangsa yang tak mudah digoyahkan, baik oleh sejarah maupun oleh kepentingan pihak asing. Nasionalisme yang tumbuh dari kesejahteraan dan perhatian nyata inilah yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang tangguh, mandiri, dan berdaulat penuh.